Ya, Ya boleh Pak, suara silakan. 1, 2, 3 ya Oke. Pak. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Siang. Bonita. Salam kenal bagi yang belum kenal dan jangan bosan bagi yang sudah kenal. Izin Unitnya dicari. cari siapa Pak? Cari siapa Pak? Mana Dicari, orangnya Pak? dicari Pak Fakih dari Bali itu, sama Pak Agus dari Kalimantan. Ada apa ya saya dicari-cari gitu ya Pak? Baik, langsung Ada ke... yang dengar namanya langsung tanya. Oh iya, terus gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Udah saya sampaikan, Bonita. Oh iya, saya izinkan saya bicara dulu ya Pak. Nanti japri aja Pak. Baik, kita akan memulai kuesioner S2 PIMK 24. Kalau listing kan metodenya CAPI Bapak Ibu ya. Sementara untuk S2 tetap kita menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner ini dipakai untuk perusahaan yang terpilih sampel dari nanti hasil penarikan sampel. Untuk daftar pertanyaan yang ditanyakan di kuesioner S2 ini adalah kondisi aktivitas usaha perusahaan selama periode Juli 2023 sampai dengan Juni 2024. Jadi nanti pelaksanaan pencacahan sampel S2 itu kan di bulan Agustus. Nah, tapi nanti untuk bulan terakhir yang ditanyakan itu adalah Juni, Juni ke belakang sampai Juli 2023. Jadi bukan bulan Julinya ya, Bapak Ibu ya, karena referensi waktu kita listing Juli itu, nah itu untuk menanyakan kondisi Juni belakang. Kemudian daftar S2 itu tetap ada 11 blok dari pengenalan tempat, keterangan umum, khusus, pekerja dan balas jasa, pendapatan, pengeluaran, neraca, kemudian asal bahan baku, dan blok terakhir catatan serta keterangan perjawaban. Nah, kita mulai dengan blok 1 pengenalan tempat. Itu di sebelah kanan tuliskan kode KBLI 2 digit dan tuliskan kode klasifikasi industri. Semua rincian ini disalin dari VIMK 24 di S2. Jadi nanti dari hasil listing itu Bapak Ibu akan tarik sampel. Nah, akan mendapatkan PIMK 24 di S2 secara otomatis. Jadi tidak perlu menuliskan lagi. Nah, untuk di S2, pertanyaan yang di atas ini disalin dari daftar DS2 tersebut. Kemudian blok 1 tuliskan seperti identitas biasanya dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, nomor blok sensus, sampai dengan nomor urut usaha perusahaan. Nah, ini semua disalin, bisa disalin dari daftar DS2. Jadi untuk pengalaman Bapak Ibu di lapangan pasti sudah terbiasa ya untuk belum ke lapangan. Blok 1 ini ditulis terlebih dahulu nih dari mulai provinsi sampai 107, rincian 107. Jadi ketika di lapangan sudah tertulis. Oke, kita masuk ke blok 2. Nama usaha perusahaan. Nama pengenal bagi setiap unit usaha perusahaan secara legal berupa nama yang didaftarkan atau nama administrasi
dalam surat menyurat atau nama sesuai plang nama pada bangunan. Nah, jika tidak memiliki nama usaha, maka tuliskan nama kegiatan usaha IMK dan tambahkan nama pemilik usaha tersebut. Jadi Bapak Ibu, tolong untuk nama usaha perusahaan ini sebenarnya sesuatu yang simpel. Tapi pada kenyataannya masih ditemukan beberapa itu yang belum tepat. Nah, contoh usaha perusahaan yang mempunyai nama. Penulisan yang salah, contohnya PT Rosita Jaya. Padahal yang benar, badan usahanya itu ada di belakang, yaitu Rosita Jaya, PT. Sama juga CV Maju Indah. Maka seharusnya Maju Indah, CV. Jadi badan usahanya di belakang. Kemudian nama jika misalnya ada pabrik, pabrik sumber bahagia. Ini namanya sumber bahagia kan. Tidak perlu ditulis pabriknya, tulis saja usaha perusahaan sumber bahagia. Tulisannya. Misalnya ada penggilingan padi. Nah, ditulisnya itu penggilingan padi CV Dewi Sri. Karena ini sebuah CV, maka tidak perlu ditulis penggilingan padinya. Maka tuliskan saja Dewi Sri, CV. Industri kerupuk mie 2. Tulis saja kerupuk mie 2. Usaha kilang padi Wardana. Usahanya nggak ditulis. Tidak perlu ditulis. Karena memang kita kan mencacah usaha. Tulis saja kilang padi Wardana. Gitu. Jadi yang masih banyak ditemukan itu yang badan usahanya di depan. Jadi tolong nanti disampaikan ke Bapak Ibu pencacah untuk menuliskan badan usahanya itu di belakang. Lalu, bagaimana jika usaha perusahaan yang tidak mempunyai nama, seperti pabrik kecap, dituliskan nama produknya kecap dengan diikuti kurung siku dan nama pemilik. Dalam hal ini, kecap Kamto. Misalnya, pabrik es krim Yani. Tulis saja es krim, kurung siku, Yani. Kemudian, nah, ada juga Bapak Ibu nih banyak ditemukan. Hanya ditulis industri tenun kain tanpa dituliskan nama pemiliknya. Ini nanti akan menyebabkan kita harus melihat rincian pertanyaan nama pengusaha. Baru tahu nih industri tenun kainnya siapa. Jadi tolong dituliskan nama pemiliknya sekalian. Nama usaha perusahaannya. Tenun kain Minro. Industri oven tembakau Ardi, tuliskan tembakau oven Ardi. Gitu ya. Industri atap daun nipah. Ada juga nih garis miring Prawoto. Tuliskan atap daun nipah, kurung situ Prawoto. Kemudian ada juga Bapak Ibu ditemukan, misalnya dia penjahit. Nah, ditulis nama usaha perusahaannya menjahit. Gitu. Nah, itu tidak lengkap ya. Tolong disesuaikan sesuai kaidah yang berlaku, yaitu tuliskan nama produknya, kemudian nama pemiliknya. Tolong untuk hal yang simpel ini ditekankan lagi kepada Bapak Ibu pencacah. Kemudian rincian ke 202A, alamat lengkap. Tuliskan alamat lengkap, lokasi, usaha perusahaan. Disalin juga dari DS2, blok 5 kolom 7. DS2 ini diambilnya dari listing. Jadi ketika listing lengkap, nanti DS2-nya lengkap. Tapi jika tidak lengkap, maka tolong tambahkan keterangan alamat lain di S2 ini. Kemudian
Rincian selanjutnya 202B dan 202C, telepon serta alamat email. Rincian 203, kondisi usaha perusahaan. Isikan kondisi usaha perusahaan saat pencacahan. Jadi sekarang di sini pilihannya hanya ada dua, yaitu aktif berproduksi dan tidak aktif berproduksi. Aktif berproduksi itu ketika selama rentang Juli 2023 sampai Juni 2024, minimal ada 1 bulan berproduksi dan responden dapat memberikan jawaban terkait produksi. Sebenarnya kalau di listing sudah disaring ya sebenarnya sampel-sampel yang eligible untuk ditanyakan di S2-nya. Nah, mungkin kalau tidak aktif reproduksi ini kondisi-kondisi yang mungkin saat ke lapangan eh, responden usaha perusahaan tidak dapat ditemui seperti itu atau tidak bisa memberikan jawaban sampai dengan saat referensi waktu pencacahan berjalan. Nah, pencacahan. Nah, ketika dia kondisi usaha perusahaannya tidak aktif berproduksi atau kode 2, berarti lanjut ke blok catatan langsung. Namun, ini kan kondisi tidak aktif berproduksi ini ketika nanti sudah tidak ada sampel pengganti Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang tidak memang ada sampel pengganti, seharusnya sebelum mencacah S2 sudah dicacah dengan sampel pengganti. Jadi ini kondisi ini memungkinkan jika memang sudah tidak ada sampel. Rincian 204 kegiatan utama. Nah, ini juga Bapak Ibu, tolong tuliskan kegiatan utama sejelas-jelasnya dengan memilih atau menuliskan A. Proses, B. Hasil produk utama, dan C. Bahan baku utama. Tolong ditulis jelas-jelasnya karena hal ini dipakai untuk pengawas mengisi kode KPLI 2020 5 digit. Nah, yang masih ada terjadi juga Bapak Ibu, di rincian A membuat atau memproduksi atau merakit atau lainnya ini kadang-kadang di bawah itu dituliskan itu nama produknya. Jadi langsung membuat roti itu kata tuliskan. Padahal sebenarnya untuk rincian A ini diminta untuk memilih. Jadi antara membuat atau memproduksi atau merakit atau lainnya ini misalnya menjahit gitu ya. Produk utamanya jangan dituliskan tapi di rincian B-nya. Biasanya terlanjur itu, Mbak. Oh iya Pak. Mau dihapus kan tambah kotor terus membuat apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, Mbak ya. Sempurna lah. Iya ya. Nanti banyak gitu Pak jadinya. Nanti ketika dirangkai itu soalnya jadi membuat apa menurut gitu Pak. Ya, nggak tolong ya Pak. Ditekankan lagi. Nah, untuk kegiatan utama itu adalah kegiatan yang mempunyai nilai produksi paling besar. Untuk usaha-perusahaan yang mempunyai kegiatan lebih dari satu, maka penentuan kegiatan utamanya berdasarkan pertama, nilai produksi pendapatan besarnya sama. Maka kegiatan utama yang diambil dari kegiatan dengan volume produksinya terbesar. Nah, bagaimana jika nilai produksi pendapatan besarnya sama dan volume produksinya sama? Maka dilihat waktu terbanyak yang digunakan. Nah, bagaimana jika nilai produksi pendapatan sama besar, volume sama besar, dan waktunya pun sama besar? Maka kegiatannya diambil yang sesuai pernyataan responden. Nah, ini di bawah ini ada contoh penulisan kegiatan utama, Bapak Ibu ya. Prosesnya dicoret saja atau tuliskan jika lainnya. Ada produk utama dan bahan baku.
Rincian 205 kode KBLI 5 digit. Ini mengacu pada KBLI Usaha 2020. Untuk lebih rincinya nanti besok akan ada materi tentang KBLI. Rincian 206 pengusaha atau penanggung jawab usaha, yaitu pemilik atau pimpinan yang bertanggung jawab atas operasional usaha perusahaan. Jadi pemiliknya atau jika memang di situ ada pimpinan yang bertanggung jawab, silahkan untuk isikan pemimpin yang bertanggung jawab di situ. Nah, ditanyakan apa saja, yaitu rincian A namanya sudah jelas, jenis kelamin sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian umur, tanyakan menggunakan konsep pembulatan ke bawah. Umur saat ulang tahun terakhir. Nah, Bapak Ibu, hal ini tolong dicermatin kembali karena jangan sampai salah menuliskan umurnya. Waktu itu pernah dikonfirmasi bahwa eh, saat tabulasi sudah jadi ditemukan itu pengusaha yang umurnya 15 tahun ke bawah gitu. Jadi ternyata hal itu tidak ada kemungkinan salah menuliskan atau mengentri rincian umur ini. Jadi ini kesalahan signifikan Bapak Ibu ya. Nanti ketika tabulasi itu sudah dibuat, itu eh, jangan sampai nanti ada kesalahan umur pengusaha. Karena tidak wajar ya Mas umur pengusaha 10 tahun seperti itu. Jadi tolong dicermatin lagi umur usaha pengusaha. Rincian 206D jenjang pendidikan tertinggi, lingkari salah satu jenjang tertinggi yang sudah ditamatkan dengan ditandai kepemilikan sertifikat atau ijazah. Mulai dari tidak tamat SD sampai dengan ya Bapak Ibu ya. Kemudian rincian 207A izin usaha. Lingkari kode-kode izin usaha yang dimiliki usaha perusahaan IMK. Di sini ditanyakan eh, nomor induk berusaha NIB atau surat izin usaha perdagangan. Nomor induk berusaha ini adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Jadi untuk usaha-usaha yang sudah terdaftar Bapak Ibu ya di OSS ya, itu pasti mendapatkan NIB. Nah, NIB itu terdiri dari 13 digit dengan angka acak yang unik. Setiap usaha memiliki nomor berbeda sebagai identitas resmi usaha di Indonesia. Jadi ini NIB ini mengajukan izin usaha dari komersial sesuai dengan bidang usahanya. Kemudian rincian 207B status badan hukum atau usaha. Lingkari salah satu kode status hukum usaha perusahaan. Apa saja yaitu eh, status badan usaha ini pada saat didirikan atau dibentuk yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Itu meliputi PT, CV, koperasi, yayasan. Jadi pilihannya itu. Jika tidak bukan di antara keempat itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa dimasukkan sebagai tidak berbadan hukum atau usaha. Kalau kebanyakan perseorangan, jadi masukkan saja di tidak berbadan hukum atau usaha.
Nah, jika status badan hukumnya itu PT, CV, koperasi, atau yayasan, maka langsung tanyakan tahun mulai berdiri. Langsung lompat ke 208. Ini status badan hukum usaha 1 sampai 3 ini syaratnya dia juga harus mempunyai NIP atau SIUP. Jadi salah satu rincian di 207A ini berisi ya, berisi kode 1 atau 3. Ini konsistensinya Bapak Ibu ya. Eh, boleh nanya langsung nggak, Mbak? Soalnya ada perseorangan per orang itu loh Mbak, yang badan hukum baru. Yang sekarang itu dimungkinkan untuk mengajukan badan hukum yang perseroan perseorangan. Itu masuk di mana ya Mbak? Mbak Nani mau ini tanggapin atau ditulis aja ya? Ditulis aja ya? Eh iya, kita sesuai ini aja, Mbak, Bu ya, maaf ya Bu. Jadi boleh dituliskan nanti kita jawab di link Q&A-nya Bu ya, maaf ya Bu. Oke, Nah, nanti semakin banyak yang bertanya Bu, maaf. Iya. Ya Mbak. Ya. siap. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya 207C. Pemisahan pencatatan keuangan usaha. Di sini pencatatan keuangan usaha yang dimaksud adalah pencatatan keuangan secara teratur, rutin, dan sistematis terkait perubahan yang terjadi pada penghasilan usaha pada periode waktu tertentu. Diharapkan dari pembukuan yang sudah rapi tersebut dapat untuk menyusun laporan keuangan dalam bentuk laporan rugi laba dan neraca. Nah, waktu itu saya juga waktu di lapangan pernah menemukan ada usaha mikro yang memang dia mencatat laporan pencatatan keuangan ya karena memang diminta oleh Dinas Perdagangan untuk melaporkan laporan keuangannya. Nah, mungkin tapi saya waktu itu belum tahu juga tuh memang lengkap seperti dibuat neraca atau tidak. Nah, hal itu menggambarkan bahwa kemungkinan besar meskipun industri mikro, tapi mungkin memang ada usaha-usaha yang mencatat laporannya gitu ya. Jadi tidak mustahil untuk mereka itu industri-industri mikro itu bisa mencatat laporannya. Kemudian rincian 208 tahun mulai berdiri. Tahun yang diakui secara resmi di mana nomor akte pendirian unit diberikan atau tahun di mana keberadaan hukum unit tersebut disetujui, baik itu nomor tanda daftar perusahaan atau izin usaha, NPWP atau lainnya. Jadi tahun pertama kali diakui secara resmi ya Pak Ibu ya. Maka isikan tahunnya. Kemudian tahun mulai berproduksi secara komersial. Isikan tahun pertama kali unit usaha perusahaan menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa secara komersial. Di sini bukan periode waktu yang produksi cobaan, produksi percobaan. Tidak termasuk produksi percobaan. Tahun mulai beroperasi secara real ini biasanya memang sudah diketahui sehingga dapat diperkirakan setelah unit tersebut terdaftar dan menerima nomor identifikasi. Nah, tahun mulai berproduksi secara komersial ini harusnya sama dengan atau lebih muda daripada tahun mulai berdiri ya Pak Ibu ya. Jadi tahun mulai berdiri dulu, baru tahun mulai berproduksi secara komersial. Nah,
ada kasus-kasus tertentu untuk menentukan kapan tahun mulai berproduksi secara komersialnya. Bagaimana jika kasus pertama dia berubah bentuk badan usahanya? Jika dia berubah bentuk badan usahanya, tetapi KPLI 2 digitnya tetap, maka tahun berproduksinya itu adalah tahun komersial pada bentuk badan usaha pertama. Gitu. Jadi misalnya dari PT CV ke CV gitu, tapi KPLI 2 digitnya tetap, itu tetap saat bentuk badan usaha pertama. Karena ini ingin melihat ya dinamikanya Bapak Ibu, dinamikanya Loh, kapan masuk? apa Pak yang masuk? Nah, bagaimana jika dia berubah bentuk badan usahanya dan KPLI-nya itu berubah, KPLI 2 digitnya. Maka tahun berproduksinya itu adalah tahun komersial pada bentuk badan usaha terakhir. Ya. Nah, kasus untuk unit usaha yang merupakan unit produksi, merupakan cabang atau pabrik, unit pembantu atau penunjang. Nah, tahun mulai berdiri dan beroperasinya itu merupakan tahun mulai berdiri dan beroperasinya unit produksi tersebut. Nah, bagaimana jika usaha perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi atau tidak aktif? Tetap tahun yang lama, kecuali setelah masa tidak aktif tersebut, perusahaan yang bersangkutan berubah bentuk badan usahanya atau berubah kegiatan. Nah, kembali ke tadi lagi ya Pak Ibu ya. Jika dia berubah bentuk badan usahanya. Nah, bagaimana jika kasusnya dia berganti pemilik? Maka tahun berproduksinya tetap menggunakan tahun berproduksi dari waktu berproduksi pemilik yang sebelumnya, dari yang terdahulu. Nah, bagaimana jika dia usaha perusahaannya itu berubah kategori? Nggak bisa ya ini ya. Ini kasusnya. Eh, saat maka saat mulai berproduksi kategori terakhir. Nah, ya, ini kan memang C. C. Nah, contoh nih, saat usaha furnitur Sultan produksi furnitur KPLI 2 digit 31 sejak tahun 2000. Nah, sebelumnya tahun 93 itu usaha hanya memproduksi kusen yaitu KPLI 16. Maka tahun mulai berproduksi yang KPLI 2 digit sekarang yaitu KPLI 31 di tahun 2000. Contoh berikutnya, jika usaha itu mulai beroperasi Oktober 1996, maka tahun 2005 sampai 2007 itu perusahaan tidak aktif. Tetapi tahun Maret 2008 aktif kembali dengan badan hukum dan kegiatan usaha yang sama. Maka perusahaan tersebut mulai beroperasi tetap Oktober 9. Nah, rincian 210 keanggotaan dalam koperasi, lingkari kodenya ya atau tidak. Jika ya, maka tuliskan nama koperasinya. Nah, jika dia lebih dari satu, lebih dari dua, mungkin Bapak Ibu ya nggak cukup untuk menuliskan di situ, maka tuliskan nama koperasi yang kita masuk ke blok 3, keterangan khusus. Di rincian 301A, itu ada pemanfaatan internet oleh usaha perusahaan. Pemanfaatan internet di sini maksudnya adalah jaringan internet
yang digunakan untuk keperluan usaha perusahaan, bukan untuk keperluan pribadi. Apabila usaha perusahaan tersebut pernah menggunakan internet dalam jangka waktu 12 bulan terakhir. Nah, jika internetnya itu untuk pemasaran produk atau untuk pemesanan bahan baku, maka lanjut ke rincian 301B, jenis platform. Maaf, Mbak, mau tanya, Mbak. Pak, apakah bisa dituliskan di link Q&A aja ya, Pak? Oh gitu. Oke, Iya, oke. maaf Ya, 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 Pak. asik. Ya. Nah, untuk platformnya ini terdiri dari instant messaging. Ini seperti WhatsApp, kemudian Yahoo Messenger, dan macam-macam Bapak Ibu ya. Yang umum sih itu ya, WhatsApp. Atau menggunakan platform marketplace. Ini contohnya Tokopedia, Bukalapak. Nah, seperti itu yang Shopee, yang banyak umum di kalangan kita. Atau platformnya dengan menggunakan media sosial, itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Jadi jika dia memanfaatkan internet untuk pemasaran produk dan pemasaran bahan baku, ditanyakan platform. Ada juga jenis platformnya email, website, dan e-katalog LKPP. Nah, jika 301A ini semua jawabannya tidak, maka tanyakan alasan tidak memanfaatkan internet. Itu kenapa? Kemudian 302 jenis sertifikasi produk. Lingkari kepemilikan sertifikat. Itu ada SNI, sertifikat halal, dan SPP IRT. Dari sini ya Pak Ibu ya. Kemudian 303 kepemilikan sertifikat haki. Lingkari kode kepemilikan. Jadi Bapak Ibu ini kepemilikan ya, bukan dia menggunakan hak milik orang lain terus digunakan hak paten orang lain gitu bukan. Tapi ini kepemilikan. Nah, hak cipta, hak paten. Kalau hak paten itu dikeluarkan oleh DJKI, Kementerian Usaha. Jadi nanti tolong ditekankan lagi bahwa ini kepemilikan. 304 bentuk inovasi. Di sini ditanyakan inovasi produk, pemasaran dan distribusi, teknologi atau proses produksi atau lainnya. Jika lainnya maka tolong dituliskan bentuk inovasinya apa. Nah, inovasi ini tidak termasuk perusahaan yang perubahan yang dilakukan secara rutin atau mengupdate produk atau pengenalan produk yang hanya berupa perubahan estetika kecil seperti perubahan warna, bentuk, dan tidak memenuhi persyaratan berbeda signifikan. Atau dia tidak termasuk juga iklan yang masih berupa konsep, prototipe, atau modul produk yang belum ada. Kemudian atau dia tidak termasuk perluasan jangkauan pemasaran atau produk, bukan merupakan inovasi kecuali proses perluasan tersebut membutuhkan perubahan signifikan. Jadi perubahan signifikan, berbeda signifikan pada proses bisnis perusahaan. Nah, jenis inovasinya tadi inovasi produk, barang dan jasa, inovasi pemasaran dan distribusi. Ini contohnya penerapan desain botol produk minuman yang baru agar unik dan eksklusif. Penggunaan media iklan, merek baru, dan penggunaan sosial media. Atau penerapan franchise, penjualan langsung, konsep baru dalam menampilkan produk. Nah, inovasi teknologi dan juga inovasi organisasi manajerial. Ini contohnya pertemuan rutinan untuk sharing atau penerapan sistem baru pada pembagian tugas atau penerapan manajemen kualitas
atau penerapan kemitraan baru, outsourcing atau subkontrak baru. Kemudian rincian 304 pengembangan inovasi, lingkari kode ini 304B jika 304A ini ada isian. Ya. Kemudian kendala atau kesulitan. Lingkari kendala yang dihadapi usaha IMK selama periode setahun yang lalu, meliputi bahan baku, permodalan, pemasaran, BBM, instruktur, dan tenaga kerja. Nah, jika dia ada kesulitan bahan baku, maka langsung tanyakan ke 305B. Alasan utama kendala bahan baku apa? 306A, jenis kemitraan. Itu hubungan kerjasama dengan usaha perusahaan lain yang saling menguntungkan, memperkuat, dan mendukung. Nah, kemitraannya ini juga dari sisi permodalan, bahan baku, pemasaran, barang modal, dan lainnya. Nah, jika setahun yang lalu itu melakukan kemitraan lainnya, tuliskan. Kemudian jika minimal ada satu jenis kemitraan, maka lanjutkan ke 306B. Jika tidak ada kemitraan yang dilakukan oleh usaha, langsung ke 30C. Nah, bentuk pola kemitraan. Ini ada dari inti plasma, subkontrak, perdagangan umum, bagi hasil. Inti plasma ini misalnya ada pabrik pakan ternak. Nah, dia bermitra dengan peternak ayam. Nah, kalau untuk subkontrak ini ada usaha besar sebagai yang berkedudukan sebagai subkontraktor. Ini kemarin waktu saya menemukan itu ada usaha besar yang membuat wig, lalu ada yang mensubkontrakkan itu membuat wig di rumah-rumah dagangan umum, konsinyasi itu yang dititip itu ya Pak Ibu ya. Jika industrinya, usaha produknya dititip. Kemudian bagi hasil. Atau juga kerjasama operasional yang usaha besar dan usaha mikro kecil menjalankan usaha sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai, atau dia usaha patungan. Kemudian 307, badan lembaga yang pernah memberi pelayanan. Ini ditanyakan dari instansi pemerintah, swasta, perbankan, yayasan atau LSM, atau koperasi. Kemudian jenis bimbingan, pelatihan, penyuluhan yang pernah diikuti selama setahun yang lalu. Ini meliputi itu manajerial sampai dengan AMDAL. Dan bimbingan pelatihannya ini tidak harus yang dilakukan oleh usaha perusahaan, tapi bisa dilakukan oleh pihak lain. Kemudian rincian 309, teknologi proses kegiatan. Itu terdiri dari manual, mekanik, elektronik, dan digital. Nah, manual ini tanpa bantuan peralatan, hanya mengandalkan tenaga makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Ini contohnya perontokan padi dengan cara membanting malainya pada kayu atau rangka bambu. Kemudian mekanik, ini contohnya industri yang menggunakan pisau, alat pengiris bawang, alat filter air, palu, obeng. Jadi menggunakan alat-alat Bapak Ibu ya. Kalau tadi manual itu tidak menggunakan. Kemudian elektronik, ini bentuk teknologi yang digerakkan oleh rangkaian aliran muatan listrik. Seperti telepon, televisi, kalkulator, komputer, mesin penggerak, contoh mesin perontok tadi. Terakhir, itu teknologi digital. Ini didesain dengan komputerisasi atau format tertentu. Ini contohnya mesin digital industri rokok.
seperti yang digambar. Oke, Bu, untuk blok 3 data saya sudah selesai dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ari. Silakan Mas Ari. Si Bapak Ibu apa Suara saya sudah terdengar? terdengar. Sudah, Mas? Akan meneruskan ke blok 4. Kurang keras, Bos. Ya, Pak. Belum, sebentar. Kurang keras. Kurang keras, Pak. Oke, sebentar ya. Ini masih belum. Kurang dekat. Kopi dulu, kopi dulu. Oh, Ya, enggak ada suara. Ya, sekarang kita mulai ke blok. Masuk ya? suara kurang mantep, Pak. Kurang 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 dekat begitu loh, kayak di jauh. Ya, kan. Oh, Oh, sekarang kedengeran nggak? Udah jelas ya, cukup. Cukup, jelas, Pak. Ya, sekarang kita teruskan ke blok 4, induk pekerja dan balas jasa. Nah, di sini kita mulai dari 401, sisanya banyaknya pekerja, hari kerja, dan jam kerja. Tapi di sini ada yang baru ya. Jadi, untuk banyak pekerja, ini diisikan tanpa pengusaha. Jadi, kalau sebelumnya itu Bapak Ibu kan pekerja itu kan termasuk dengan pengusahanya ya. Nah, di PMK 2024 ini banyak pekerja ini tanpa pengusaha. Nah, di sini syaratnya biasa, bekerja di satu perusahaan yang bekerja paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu. Dan di sini termasuk pekerja tetap dan pekerja tidak dibayar, termasuk pekerja keluarga. Nah, kemudian di sini definisikan pekerja dibayar ini dia yang mendapatkan balas jasa berupa upah gaji atau tunjangan yang berupa uang atau barang. Ini kalau tidak dibayar, ini ya mungkin cukup jelas ya, berarti dia tidak mendapatkan upah atau pekerja keluarga. Kemudian di sini ada pekerja tidak tetap. Di sini pekerjanya itu bekerja tidak tetap dan dapat diberhentikan. Biasanya dapat sangon. Kalau pekerja kontrak, di sini pekerja yang dapat ada perjanjian kontraknya. Biasanya batas waktu. Nah, kemudian ini banyaknya pekerja nih, contoh menghitungnya. Kita pakai pendekatan per minggu. Jadi kalau pekerjaannya kalau sering pindah-pindah ya, kita rata-ratakan saja. Misalnya di minggu pertama kan 6 hari dia ada 8 orang, minggu kedua dia ada 5 hari, ada 10 orang, minggu ketiga 6 hari, 10 orang, minggu keempat 6 hari, 7 orang, dan biasanya di minggu ya minggu kelima itu 2 hari, itu 6 orang. Nah itu rata-ratanya cukup dibagi saja ya. Jadi yang 6 orang di minggu pertama itu, 8 orang di minggu pertama itu dikali 6 hari, kemudian yang 10 orang, 10 orang di minggu keduanya itu dikali dengan 5, kemudian di minggu ketiga 10 orang lagi dikali 6, minggu keempat 7 orang dikali 6 sampai minggu ke-5. Nah, dibagi dengan rata-rata hari kerjanya itu. Nah, di sini dapat 8,48. Berarti itu adalah 8 orang. Jadi pembulatan ke bawah. Pembulatan sesuai dengan ini. Kemudian untuk bulan kedua, ini juga ada contohnya sama. Di minggu pertama ada 8 orang selama 6 hari. Minggu kedua, hari kerjanya ada 6 hari, 10 orang. Yang ketiga, 6 hari, 10 orang juga. Keempatnya berkurang jadi 8 hari, 8 orang selama 6 hari. Dan minggu kelimanya itu, karena ada cuma 5 hari, jumlah 8 orang. Ini cukup dikalikan saja.
6 hari kali 8 orang di minggu pertama, ditambah 6 hari dikali 10 orang di minggu kedua, dan seterusnya. Nah, didapatkan adalah 9 orang. Ini untuk menghitung per jumlah pekerja rata-rata per bulan ya. Tapi biasanya kalau usaha IMK biasanya lebih sederhana ya, kalau dia pekerja cuma satu atau dua. Nah, ini masih sama ya, bulan 3 juga dan bulan 4 terus sampai selesai. Nah, kemudian di sini 401B banyaknya hari kerja per bulan. Ini kalau melihat ini mungkin orang mengira hari kerja pekerjaannya, bukan, ini adalah hari kerja usaha atau perusahaannya. Jadi sini banyaknya hari kerja per bulan diisikan dalam bulan yang dimaksud itu, perusahaan itu kegiatannya itu ada berapa hari gitu. Walaupun cuma 1 hari dalam 1 bulan, ya diisi 1 hari dalam 1 bulan. Nah, kemudian di sini definisinya itu adalah hari hari kerja itu adalah hari di saat usaha atau perusahaan melakukan kegiatan produksi dan ada seseorang yang bekerja terus-menerus paling sedikit 1 jam. Jadi walaupun menunggu, dia menunggu misalnya menunggu pelanggan itu dihitung sebagai hari kerjanya. Nah, ini contoh pengisian. Jadi ada usaha menjahit, dia membuat pakaian, mulai beroperasi komersil pada bulan Desember 2023, mempunyai 9 orang pekerja. Usaha tersebut libur pada hari Minggu dan hari besar nasional saja. Nah, pada Desember itu, hari kerjanya itu 10 hari. Pada bulan Januari 2024, 25 hari, Februari 2024, 23 hari, dan seterusnya. Nah, di sini makanya diisi banyak hari kerja per bulan ini seperti di bawah. Desember dia 10, Januari dia 25, Februari 23, Maret 24, April 14, Mei 24, dan Juni 23. Jadi karena dia mulai beroperasinya itu di bulan Desember 2023, ya maka yang sebelumnya tidak perlu diisi di November 2003 ke bawah. Nah, kemudian banyaknya jam kerja per hari. Di sini adalah jam kerja usaha atau perusahaan. Didefinisikannya itu rata-rata jam kerja perusahaan melakukan kegiatan selama sehari. Penghitungannya berdekatan dengan penjumlahan jam kerja selama bulan kegiatan atau sebulan yang lalu dibagi jumlah hari kerja. Nah, untuk waktu istirahat tidak dihitung sebagai jam kerja. Jadi, waktu dia menyiapkan pekerjaan sampai dengan tutup. Nah, di sini contohnya ini ada usaha buat busi, dia mulai aktivitas dari jam 8 sampai jam 3 sore. Waktu istirahat hanya 1 jam, adalah 6 jam per hari. Kemudian contoh kedua ini dia buat furnitur dari plastik. Jam kerjanya dari jam setengah 8 sampai jam setengah 1 tanpa istirahat. Berarti dia full gitu 5 jam per hari. Nah, kemudian setelah itu kita ke blok 402. Ditanya lagi, isikan banyaknya pekerja. Sekali lagi, tanpa pengusaha yang dibayar dan tidak dibayar menurut jenis kelamin dan klasifikasi pekerja pada bulan terakhir produksi. Kalau misalnya pekerjanya itu hanya si pengusaha, nanti di jumlahnya 402 A, B, dan C ditulis 0. Jadi ini untuk menandakan bahwa memang dia itu pekerjanya itu adalah si pengusaha. Jadi pengusaha ini tidak ditulis di kolom pekerja sekarang. Ini perbedaannya dengan PMK yang sebelumnya. Hanya satu, Pak. Yang terkait itu ya Oke, berarti di kemudian kita ke 401 ini A, di jenis pekerja. Ada pekerja dibayar dan tidak dibayar. Nah, untuk ini pekerja dibayar nih, cukup jelas ya. Kemudian kelompok umur, isikan banyaknya pekerja menurut kelompok kerjanya.
kurang 15 tahun, 19 sampai 24, 25 sampai 64, dan 65 tahun ke atas. Yang ketiga, 402C, ini pendidikan tertinggi dari si pekerja yang ditamatkan. Jadi mulai dari dia tamat SD sampai dengan S2 atau S3. Setelah itu kita ke 403, nilai balas jasa. Di sini untuk pekerja yang dibayar, diisikan nilai balas jasa seluruh pekerja lagi tanpa si pengusaha. Di sini dibagi antara upah gaji, uang pensiun asuransi, dan lainnya. Balas jasa yang belum dibayarkan atau masih terhutang itu harus dihitung sebagai pengeluaran upah atau gaji. Kemudian banyak lagi pastikan balas jasanya itu sudah sesuai atau wajar dengan seperti yang dibayar dengan banyak hari kerja, rata jam kerja, dan hari pada bulan terakhir produksi. Jadi kita cek juga kewajaran balas jasa pekerjanya itu per orang. Kemudian di sini balas jasa pekerja. Ini konsepnya ini adalah balas jasa semua pekerja yang ikut dalam kegiatan usaha atau perusahaan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Kalau misalnya dibayar dengan barang, maka dinilai dengan harga pasarnya. Nah, ini contoh komponen yang termasuk balas jasa. Kalau diberikan fasilitas perumahan atau kendaraan yang diserahkan pemakainya tanpa bayar, jadi tidak perlu bayar ya si pekerja, maka dapat nilai dengan dia kita memperkirakan biasanya berapa sih sewanya itu kalau misalnya mobil atau kalau rumah itu biasanya berapa sih biaya kontraknya atau nilai penyusutannya ya selama referensi waktu survei. Kemudian contoh yang keduanya itu adalah pengeluaran dalam bentuk pakaian, tapi yang dapat dipakai di luar jam kerja. Ini misalnya seperti untuk hiburan atau pesta. Jadi tidak termasuk seragam kantor ya, seragam yang ada logonya biasa. Kemudian nih yang ketiga, dana atau biaya penggantian obat-obatan, perawatan, hiburan, seperti tiket bioskop nih, atau yang sudah diatur dalam kesejahteraan pekerja. Nah, di sini kemudian tidak termasuk balas jasa itu yang mana? Ini contohnya nih, pengeluaran makanan atau minuman selain makanan rutin, itu biasanya yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Itu tidak masuk dalam balas jasa. Pengeluaran untuk pakaian kerja yang diberikan cuma-cuma pada pekerja itu dan hanya dapat digunakan di waktu kerja itu tidak termasuk dalam balas jasa. Nah, kemudian 403 ini kita deskripsikan yang upah dan gaji ya. Untuk upah ini cukup jelas, imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima pekerja yang ditetapkan atau disepakati sesuai dengan perjanjian pekerjanya. Kalau ada upah lembur yang dibayar, itu juga masuk ke dalam upah dan gaji. Kemudian di B-nya iuran pensiun dan asuransi. Ini kalau iuran pensiun ini biaya usaha yang dibayarkan ke usaha ini untuk masalah pensiun. Ini biasanya BPJS juga ada ya. Kemudian asuransi, ini juga asuransi kesehatan, contohnya asuransi jiwanya. Ini yang ketiga, lainnya tunjangan hadiah atau bonus. Ini isikan nilai tunjangan hadiah dan bonus untuk pekerja yang dikeluarkan pada bulan terakhir produksi, misalnya THR. Kemudian nih, penerimaan pekerja yang sifatnya rutin atau teratur dan terima dalam waktu singkat. Dan, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan suami istri, dan sebagainya itu diberikan contoh dalam bentuk uang dan barang. Ini masuk dalam tunjangan. Tidak termasuk tunjangan itu adalah tunjangan hari raya, bonus tahunan, semester, kuartal, dan bonus prestasi. Kalau hadiah itu ya biasa ya hadiah
prestasi. Nah, THR masuk ke hadiah. Nah, bonus ini biasanya diberikan kalau usaha ini mengalami peningkatan keuntungan. Itu biasanya bonus, biasanya di akhir tahun. Kemudian diisikan jumlahnya di kolom D. Nah, setelah ini kita masuk ke blok 5, pendapatan usaha atau perusahaan. Nah, ini untuk nilai produksi dan jasa. Ini sekarang ada A sampai G ya, diisikan nilai produksi dia, boleh jasa atau dia hasil produksi yang dihasilkan pada bulan terakhir produksi. Jadi ini yang diisikan pada bulan terakhir produksi. Baik itu misalnya barang itu udah jadi atau masih belum jadi, setengah jadi. Nah, kemudian yang ditulis di sini itu adalah proses barang yang dihasilkan. Dari proses produksi ini baik untuk dijual, disimpan sebagai stok maupun sebagian digunakan sendiri. Jadi kalau misalnya barang itu diproduksi tapi belum terjual, tetap masuk di sini. Jadi ini tidak melihat apakah itu sudah terjual atau belum terjual. Nah, kemudian di sini diisi biasa di rincian kolom pertamanya itulah jenis barang yang dihasilkan. Itu cukup jelas ya. Nah, jenis barang yang dihasilkan itu adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan utama. Ini ada juga selanjutnya adalah produk ikutan. Nah, itu barang yang dihasilkan bersama dengan proses produksinya. Misalnya kalau di penggilingan padi itu ada menir, bedak, atau kalau tahu itu ada ampas tahu, itu produk ikutan. Nah, kemudian ada lagi produk sampingan. Produk sampingannya sisa bahan produk ikutan dari produksi yang masih perlu diproses produksi lebih lanjut. Misalnya sekam padi untuk penggilingan padi, itu bisa jadi abu gosok. Atau sisa kayu yang dibuat souvenir pada usaha mebel. Nah, kemudian di bawah di sini ada lagi di kolom 2 itu isikan KBLI 5 digitnya. KBLI 5 digit ini adalah KBLI 5 digit dari barang yang dihasilkan tadi. Jadi bisa jadi KBLI 5 digitnya itu beda dengan KBLI usaha. Tapi minimal produk yang ada di 501 itu salah satunya ada yang sama KBLI 5 digitnya dengan KBLI usaha. Ini untuk KBLI 5 digit. Kemudian diisi lagi satuan standar produknya. Jadi satuannya apa? Barangnya itu yang dihasilkan. Nah, isinya itu harus sesuai dengan satuan standar. Misalnya ton, kilogram, meter persegi, atau kalau uh, volume ya, liter, unitnya, dan yang lain. Kalau misalnya kesulitan bisa pakai unit. Tapi itu diusahakan sih kalau bisa satuan standar yang bisa diukur ya dengan bagus. Kemudian ini banyaknya, ini jumlahnya ya, berapa banyak yang dihasilkan barangnya. Untuk nilai, ini dalam rupiah, diisikan nilai barang dalam rupiah itu. Bukan harga satuan ya, tapi nilai semua barang yang dihasilkan di produk itu. Jika misalnya itu barang diproduksi dia itu ada lebih dari 7, atau misalnya ada 10, maka untuk barang ke 8 sampai 10 itu jumlah saja isikan nilai cukup nilainya saja di lainnya. Kemudian di kolom terakhir, di kolom 6, itu adalah status jenis barang atau jasa. Jadi isikan status jenis barang yang diproduksi atau dihasilkan. Jadi ini apakah dia bikin sendiri, produksi sendiri, atau dia jasa maklum. Jadi dia mengerjakan barang punya orang.
Nah, seperti ini definisikan, industri ini adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang punya nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Kalau Maklun, dia perusahaan industri, tapi dia memberikan jasa proses penyelesaian barang. Nah, biasanya bahan bakunya itu oleh si pelanggannya itu. Dia hanya proses barangnya sendiri. Itu Maklun. Ini contohnya di sini, untuk 501 usaha Bu Yani, dia membuat mukena. Kita diisi sama mukena, isi sampai 5 digitnya, atau namanya buah, banyaknya itu banyak mukenanya, 250, nilainya berapa nih, misalnya 112 juta, dan dia adalah produksi sendiri, itu satu. Kalau misalnya ada dua mukena yang nilainya berbeda jauh, nilai harga satuannya, maka cukup dipisah saja, dibagi dua. Karena ini tidak bisa disamakan kan di sini ya. Untuk ini. Biasanya itu kalau pakaian ya, ada yang kualitasnya bagus, ada yang enggak, atau jenis pakaiannya berbeda, nah, itu bisa dibedakan. Nah, terus bagaimana kalau maklun? Contoh yang paling mudah ini biasanya RPH. Dia biasanya cuma motong hewan, kambing atau sapi. Yang ditulis di sini adalah jasa memotong hewannya. Jadi bukan nilai dari hewannya itu. Misalnya di sini pakai pendekatan per minggu ya. Misalnya per bulan. Dia di bulan Juni 2024 dia memotong rata-rata 15 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Jasa upah potongnya itu 85.000 untuk ekor sapi, 14.000 untuk kambing. Ini tidak perlu ininya setiap sapi menghasilkan 80 kilogram daging. Nah ini kita nggak perlu ya. Ininya kita cukup aja langsung tulis jasanya itu. Berarti adalah jasa potongnya dikali dengan jumlah sapi yang dipotong. Ini 30 kali 15 kali 85.000. Terus kalau untuk kambing 30 karena dia kali 5 kali 15.000 jasanya. Ini totalnya adalah 40.500 untuk jasanya. Kemudian di sini kolom I adalah jumlah nilai produksinya atau jasanya. Tulis di sini nilainya, penjumlahannya. Setelah itu kemudian ada 502. Pendapatan kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha. Ada 5 rinciannya apa aja. Ini yang pertama adalah keuntungan atau kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama. Misalnya dia beli kain buat bahan baku, masih ada sisa, dijual lagi. Kalau misalnya dijualnya untung, tulis nilainya untung. Tapi kalau misalnya dia jualnya rugi, maka tulis nilainya yang rugi itu berapa. Kemudian yang kedua, nilai imputasi bahan baku. Ini uh, nilai pendapatan hasil imputasi bahan baku yang secara real tidak dikeluarkan. Nanti di pengeluaran ada ya kan, kalau di pengeluaran itu bahan baku harus diisi nilainya. Tapi kalau misalnya dia secara real dia tidak mengeluarkan, maka nanti tetap ditulis harga pasarnya, nanti di imputasinya diimputasikan nilai imputasi bahan baku ini. Kemudian ini sumbangan hadiah definisinya ini yang terkait dengan industri ya, bukan yang nggak terkait dengan industri. Lainnya ini misalnya berasal dari bukan dari industri pengolahan, namun berkaitan dengan industri. Misalnya usaha jahit, dia ada pendapat dari permak. Atau reparasi furnitur, kelas barang, dan lain-lain. Kemudian dijumlahkan di 503. Sekarang kita ke pengeluaran. Yang pertama ini adalah pengeluaran khusus, yaitu pengeluaran bahan baku dan bahan penolong.
Di sini seluruh pengeluaran yang harus ditulis ini adalah pengeluaran operasional maupun non operasional yang habis digunakan untuk proses produksi. Jadi kalau dia pakai bahan baku, tapi ada sebagian yang tidak habis dipakai untuk produksi itu tidak masuk. Jadi hanya yang habis digunakan untuk proses produksi saja. Kalau misalnya tidak habis dipakai, maka nggak usah dicatat di sini. Nah, di pertamanya itu kan ada kolom A ya, kita langsung ke sini. Oh, sebelumnya kita definisikan dulu ya, bahan baku ini bahan yang untuk diolah menjadi proses produksi menjadi barang jadi. Ini bahan baku cukup jelas. Nah, kalau bahan penolong ini adalah dia bukan bahan baku tapi digunakan untuk dibutuhkan untuk membuat program produksi itu. Kalau enggak ini nggak akan jadi. Misalnya ini daun pisang dalam untuk tempe, plastik bungkus buat es lilin atau ampas buat furnitur. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat produk itu menjadi sebuah produk jadi. Nah, kemudian di 601 nih tuliskan kode bahan baku dan penolong. Ini bukan kode KBLI atau kode ini ya, atau KBKI, tapi sudah ada tabelnya di sini seperti ini. Alasannya kenapa dibuat seperti ini adalah ini untuk memudahkan ya, terutama untuk bapok ya, aslinya ini. Jadi untuk mengkategorikan bahan baku yang digunakan untuk bapok. Bagaimana dengan usaha lain? Misalnya dia yang usaha misalnya pakaian atau lain, maka cukup tulis yang terakhir 04 kali bahan baku atau penolong lain. Di sini dia baru mengisi bebas. Namun kalau dia mengisi kode selain yang 000 itu, misalnya dia menggunakan beras diisi 1201, maka akan tulis beras satuannya wajib kilogram di sini. Nah, ini contohnya nih bahan baku penolong yang digunakan. Tuliskan ini deskripsinya. Satuan standar juga seperti yang dulu, satuan yang standar ya. Misalnya untuk volume, cc, liter, meter kubik, kalau berat, ons, gram, kilogram, atau kuintal. Banyaknya ini biasa, banyaknya barang yang dibutuhkan, bahan baku atau penolong. Nah, kalau dia jasa industri atau maklun, maka yang wajib diisi itu adalah kolom 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya dia jasa maklun. Namun, kalau dia bukan maklun, maka dia harus mengisi nilai. Nah, di sini tuliskan nilai bahan baku atau penolong yang digunakan. Nilai bahan baku yang diproduksi sendiri, atau dia nggak beli ya, tetap dinilai dan imputasi sesuai dengan harga pasaran tersebut. Nanti, misalnya itu dimasukin di pendapatan di imputasi. Di 502C. Kemudian tanya lagi kode asal perolehan. Tuliskan kode asal perolehan bahan bakunya. Apakah dari pembelian, non pembelian, atau campuran. Dia ada yang beli juga, ada yang non pembelian. Yang paling gampang misalnya air. Misalnya dia ada yang beli dari yang jualan air galon, tapi dia juga ada yang dapat gratis dari sungai, maka ditulis campuran. Lainnya, nih, tuliskan lagi bahan baku penolong yang di rincian 601A. Jadi kalau kebanyakan bahan bakunya, maka sisanya tulis di lainnya dan cukup diisikan nilainya saja. Jumlahnya itu, kemudian terakhir jumlahnya itu nilai isikan dalam rupiah. Nah, kemudian setelah ini kita ke pengeluaran umum. Jadi kalau yang 01 itu adalah pengeluaran bahan baku atau penolong, di 602 itu pengeluaran umum. Di sini biayanya pengeluaran umumnya adalah yang digunakan hanya untuk keperluan usaha atau perusahaan saja. Dan benar-benar dibeli atau ada biayanya itu dalam 1 bulan itu.
Nah, khusus kalau misalnya pengeluarannya itu dia cuma bayarnya setahun sekali, kayak sewa bangunan usaha, sewa kendaraan, mesin, peralatan, dan lainnya itu, maka cukup dibagi dengan banyaknya eh, bulan kerja selama setahun itu. Bulan kerja produksi selama setahun itu. Nah, kemudian kita ke 602A, ini adalah pengeluaran umum bahan bakar atau pelumas. Ini diisikan banyaknya dan nilai. Nah, di sini definisinya bahan bakar ini adalah pokoknya sebuah jenis bahan, mau cair atau padat, yang digunakan untuk menjalankan mesin, memasak, dan lainnya, tapi yang dipakai untuk usaha. Bahan bakarnya ada, antara lain itu ada bensin, minyak solar diesel, minyak tanah, briket, gas kota, LPG, dan biomasa. Kemudian daun pelumas itu adalah zat cair yang punya kental tertentu ini untuk mesin supaya bisa berjalan. Biayanya itu adalah yang benar-benar digunakan untuk keperluan usaha atau perusahaan, bukan untuk keperluan pribadi atau yang lainnya. Kemudian pemakaian listrik, ini banyaknya pemakaian listrik yang digunakan selama proses produksi. Ini bisa jadi untuk mencuci, bisa jadi untuk yang lampu atau yang lainnya. Kemudian pemakaian air, ini dalam satuan liter, itu banyaknya pemakaian air yang digunakan dalam proses produksi. Termasuk misalnya air kemasan untuk keperluan kantor. Nah, ini ada angkutan, pengiriman, dan pos. Kan banyak, kalau gitu bedanya apa? Bahan bakar sama angkutan. Jadi, kalau angkutan ini, kalau dia membayar jasa lain untuk melakukan proses angkutannya itu. Berarti kan bensinnya bukan dari dia, tapi dia cukup membayar jasa pihak ketiga itu untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman. Telepon, internet, komunikasi lainnya, ini cukup jelas digunakan selama proses usaha. Kemudian alat tulis ATK atau computer science. Sewa bangunan, dan 602G, sewa bangunan untuk usaha. Jadi kalau misalnya dia sewa bangunan, maka ini biayanya itu dikeluarkan masuk ke sini. Kalau misalnya bayarnya dia kan selama setahun, maka cukup dibagi dengan bulan produksinya. Kemudian sewa kendaraan, mesin, peralatan, perlengkapan, atau barang modal lainnya. Ini diisi kalau dia masih ada sewa kendaraan, mesin, perlengkapan yang digunakan untuk produksi syaratnya. Kemudian I, pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal. Misalnya dia memperbaiki misalnya mesin penggilingan padi, tapi yang dimaksud adalah pemeliharaan dan perbaikan kecil. Kalau misalnya dia overhaul atau perbaikan besar tidak masuk ke sini. Pajak. Nah, ini adalah pajak yang dikeluarkan selama eh, dia berproduksi. Karena ini pendekatannya sebulan, maka kalau dia pajak ini setahun, maka dibagi dengan banyaknya bulan produksi. Nah, ini contohnya di sini ada pajak penghasilan, ada PPH, PBB, dan pajak ekspor impor. Retribusi. Jadi kalau pajak tidak yang resmi, nah kalau yang resmi adalah retribusi ini termasuk misalnya contohnya, nah ini nggak lagi ya, retribusi yang tidak resmi kalau di sini. Kemasan, bahan bungkus, dan pengepakan. Ini pengeluaran yang digunakan untuk uh, kemasan, bahan bungkus, atau pengepakan barang produksi itu. Nah, 602M, jasa industri yang dikerjakan pihak lain. Misal dia usaha industri, namun dia kontrakkan juga usaha industrinya ya. Usaha industrinya ke pihak lain, ini masuk ke jasa industri yang dikerjakan pihak lain. Kata kuncinya adalah jasa industri, bukan jasa non-industri, tapi jasa industri yang dikerjakan oleh pihak lain. Nah, kalau ada lainnya, itu masuk ke jasa lainnya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu menggunakan jasa non-industri,
masuk ke jasa lainnya. Terakhir lainnya itu yang tidak takut di situ masuk ke lainnya. Terakhir di jumlah dari rincian A sampai dengan O. Itu untuk 602. Dan terakhir pengeluaran non operasional. Ini lebih disimplifikasikan ya sekarang ya. Itu adalah pengeluaran bagi hasil. Contohnya nih, bunga pinjaman dibayarkan, premi asuransi kerugian atau pengeluaran lain. CSR, sumbangan, atau denda. Ya, untuk berikutnya, akan dilanjutkan oleh Pak Ian. Apakah selesai nih? Alun. Setengah tiga ya. Sesuai jadwal. Belum, Pak ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Mungkin kita agak sedikit molor dari jadwal. Pak Ian mau kesini. Sini. Enggak. Belum bisa Pak ya. Belum bisa Pak ya. Ya. Maaf. Apakah terdengar suara saya? Oke, ya. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Ya, materi terakhir kait blok 7 itu mengenai neraca dan modal usaha perusahaan. Blok 7 ini terdiri dari aset harta, isikan nilai uang tunai, tabungan, deposito surat harga dan piutang per 30 Juni 2024 di kolom 2 dan per 31 Desember 2023 di kolom 3. Kemudian eh, uang tunai adalah uang kontan, kertas, atau logam yang dimiliki oleh perusahaan baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing, sedangkan tabungan adalah simpanan uang baik di bank maupun bukan bank yang penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Kecuali bila di bank penarikan hanya dapat dilakukan pada syarat tertentu, sedangkan deposito adalah simpanan di bank yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.
Sedangkan surat berharga atau commercial paper adalah dokumen keuangan yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenisnya. Contoh surat berharga, obligasi, saham, atau piutang usaha, suatu hak usaha untuk menerima pembayaran dari pihak yang telah menerima produk jasa tapi belum membayarnya dengan lunas. Kemudian persediaan di 701B, isikan nilai persediaan bahan baku penolong, bahan setengah jadi per 30 Juni di kolom 2 dan per 31 Desember 2023 di kolom 3. Persediaan atau bahan baku atau penolong barang setengah jadi dan barang jadi yang mempunyai umur pemakaian kurang dari setahun itu dimasukkan sebagai persediaan. Kemudian tanah. Tanah untuk bangunan atau usaha adalah tanah yang untuk bangunan campuran di tempat khusus untuk usaha. Isikan nilai rupiah tanah per 30 Juni tahun 2024 di kolom 2 dan per 31 Desember kolom 3. Kemudian ada beberapa daerah membuat batu bata tanah disewa sedangkan bangunan fisik disediakan sendiri oleh pengusaha batu, maka batu bata maka 701C kosong. Bangunan gedung usaha. Isikan nilai rupiah bangunan gedung usaha per 30 Juni 2024 di kolom 2 dan per 31 Desember 2023 di kolom 3. Kemudian bangunan gedung usaha. Nilai bangunan gedung usaha adalah bangunan sensus tempat usaha dilakukan khusus usaha. Sementara bangunan usaha dengan bangunan campuran tidak dicatat sebagai aset usaha. Isikan nilai bangunan gedung usaha setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Jika responden menempati rumah sebagai tempat usaha sewa, maka yang terisi hanya rincian pengeluaran sewa bangunan untuk usaha saja. Sedangkan isian nilai aset untuk tanah dan bangunan kosong. IMK yang tidak memiliki bangunan seperti pembuatan batako di halaman atau batu bata merah di dekat sawah, maka rincian 701D nilai aset bangunan gedung usaha kosong. Mesin dan perlengkapan. Isikan nilai rupiah mesin dan perlengkapan per 30 Juni di kolom 2 dan per 31 Desember 2023 di kolom 3. Mesin dan perlengkapan mencakup mesin pembangkit dan penggerak mula, mesin khusus, peralatan elektronik, mesin pengolah data, peralatan teknologi informasi, dan komunikasi yang betul-betul dimiliki dalam masa kredit atau dalam masa kredit yang berada di pihak lain. Isikan nilai mesin dan perlengkapan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Contoh, komputer, CPU dan monitor, dan perlengkapan berupa mouse. Alat kendaraan operasional. Isikan nilai rupiah alat kendaraan operasional per 30 Juni 2024 di kolom 2 dan per 31 Desember 2023 di kolom 3. Mobil, motor, perahu, dan lain-lain dimiliki usaha perusahaan. Kemudian alat kendaraan yang digunakan untuk kegiatan rumah tangga digunakan penuh sebagai aset IMK jika penggunaannya dominan untuk IMK tidak diproporsikan. Jika nilai alat kendaraan operasional setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Jumlah 701B isikan hasil penjumlahan 701A sampai dengan F pada 701B baik pada kolom 2 maupun kolom 3. Hutang usaha. Isikan nilai hutang usaha pada per 30 Juni 2024 di kolom 2 dan per 31 Desember 2023 di kolom 3. Hutang usaha adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Beberapa contoh jenis hutang. Hutang usaha, kredit dagang, atau kredit modal kerja adalah hutang usaha perusahaan kepada pihak lain karena membeli barang atau jasa secara non-tunai untuk memberi operasional. Biasanya bersifat jangka pendek kurang dari 1 tahun dan berbunga rendah.
termasuk pembelian bahan baku secara non-tunai. Kredit investasi, hutang usaha perusahaan yang diperoleh dari pihak lain atas kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal selama jangka waktu tertentu lebih dari setahun, termasuk untuk pembiayaan sewa tempat usaha, alat, atau perlengkapan produksi. Hutang bank, pinjaman usaha perusahaan yang diperoleh dari pihak bank berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak kredit. Komposisi aset harta usaha waktu perusahaan. Isikan komposisi sumber dana perolehan aset harta usaha perusahaan per 30 Juni 2024. Sumber aset atau harta yang sudah menjadi milik penuh pemilik baik dari pembelian maupun yang diterima dari hibah maupun transfer. Jika aset atau harta yang didapatkan dengan sistem kredit, maka isian pada milik sendiri adalah banyaknya uang yang telah dibayarkan atau dilunasi, sedangkan nilai sisa dianggap sebagai modal pinjam. Alasan utama tidak meminjam di bank. Lingkari kode alasan utama tidak meminjam dari bank. Jika pinjaman bank non-subsidi rincian 703B kolom 2 dan pinjaman bank subsidi program pemerintah seperti KUR rincian 704C kolom 2 tidak terisi atau kosong. Nilai pinjaman bank subsidi. Isikan besarnya nilai pinjaman rupiah jika program pinjaman bank subsidi atau rincian 703C kolom 2 terisi. Pinjaman ini berbunga rendah karena subsidi pemerintah dan disalurkan melalui lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Nilai pinjaman bersubsidi. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi pada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan cukup. Sedangkan pembiayaan ultramikro atau UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum difasilitasi oleh perbankan melalui program KUR. UMI memberikan fasilitas pembiayaan maksimal 10 juta per nasabah dan disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank. Ini tanya jawab. Rincian aset mana yang wajib terisi pada blok 7. Seringkali petugas mengosongkan isian karena alasan responden tidak tahu. Aset bisa saja tidak terisi semua, tetapi pada umumnya pengusaha setidaknya memiliki aset dalam bentuk uang kas yang besar. Jika responden tidak bisa memisahkan uang dan simpanan untuk usaha dan keperluan rumah tangga sehari-hari, bagaimana perlakuannya? Apakah nol atau diisikan uang tunai saat itu? Ditanyakan pada responden nilai uang kas tabungan yang disiapkan untuk usaha seperti untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, atau peralatan produksi. Bagaimana pengisian modal dalam bentuk bahan baku jika usaha tersebut adalah jasa industri makro? Bagaimana pengisian modal? Modal adalah sumber pembiayaan dari aset kekayaan usaha juga berlaku sama untuk usaha industri makro. Bahan baku yang diisikan pada aset adalah bahan baku yang ada atau tersisa. Bila tidak memiliki bahan baku, maka tidak ada aset berupa bahan baku. Komposisi aset atau harta, jika pinjaman pada bank dilakukan pada tahun 2020, namun pada 2023, pengusaha masih melakukan angsuran hingga tahun 2025, bagaimana pengisiannya? Isikan komposisi permodalan tahun 2023 sebesar nilai sisa pinjaman yang belum dibayar. Bagaimana perhitungan nilai aset bangunan campuran IMK di atas bidang tanah, yang 701C dan 71C. Bangunan campuran tidak dicatat sebagai aset usaha. Jika tanah ukuran 15 meter kali 20 meter dengan harga per 5 juta, di mana di atasnya dibangun
bangunan untuk tempat tinggal seluas 4 meter kali 5 meter dengan nilai perolehan 24 juta, dan di belakang dibangun tempat usaha IMK seluas 2 kali 3 meter dengan nilai perolehan 10 juta, maka nilai aset tanahnya yang diproporsikan sesuai lahan yang digunakan untuk usaha itu kita masukkan di 701C sebesar 6 meter dibagi 300 meter persegi dikali 50 juta sebesar 1 juta. Sedangkan 701C adalah kita masukkan adalah nilai untuk bangunan IMK sebesar 10 juta. Bagaimana perlakuan bangunan ruko IMK? Apakah nilai dimasukkan termasuk tempat usaha dan tempat tinggal atau dipisahkan hanya tempat usaha? Ruko dianggap memiliki 2 bangunan sensus sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat industri IMK. Nilai bangunannya adalah nilai bagian bangunan yang hanya digunakan untuk usaha IMK saja. Rincian alat transportasi. Jika kendaraan diperuntukkan untuk keperluan rumah tangga dan usaha IMK dengan dominan penggunaan IMK, maka nilainya di input full, tidak diproporsikan. Bagaimana jika dengan kendaraan hanya dipakai sekali dalam seminggu untuk usaha IMK, misal pada saat pembelian bahan baku ke pasar di luar kota untuk industrian pakaian jadi. Bagaimana pengisiannya? Jika waktu penggunaan kendaraan tersebut lebih dominan untuk rumah tangga, maka nilai kendaraan tidak perlu diisi. Ringkasan, pendapatan disalin dari blok 5 rincian 503 kolom 5, sedangkan biaya pengeluaran adalah biaya pengeluaran merupakan penjumlahan dari blok 4 rincian 403D kolom 2, blok 6 rincian 601N kolom 5, ditambah rincian 602P kolom 5, dan ditambah dengan rincian 603 kolom 5. Selisih merupakan pengurangan rincian dari 801 kolom 1 dan 802 kolom 2. Jika isian selisih pada kolom 3 bernilai negatif, periksa kembali isian atau lakukan kunjungan ulang. Jika masih negatif, beri keterangan di blok catatan. Asal perolehan pembelian bahan baku utama. Isikan besarnya persentase asal pembelian atau perolehan bahan baku menurut kategori wilayah. Jika bahan baku utama diperoleh dari luar provinsi, rincian 901C ada isian, maka tuliskan nama provinsi pada titik-titik yang tersedia. Kemudian persentase atas nilai penjualan produk. Isikan besarnya persentase nilai penjualan produk yang dihasilkan jenis sasaran penjualan, baik ke konsumen akhir, pedagang eceran, pedagang besar, industri pelaku komersial lainnya, maupun pemerintah atau institusi. Rincian 903, alokasi pemasaran produk. Isikan besarnya persentase alokasi pemasaran menurut kategori wilayah, baik dalam satu kota, kabupaten, luar kabupaten kota, satu provinsi, luar provinsi, maupun luar negeri. Jika pemasaran hingga ke luar provinsi, rincian 903C ada isian, tuliskan nama provinsi pada titik yang tersedia. 904A, penjualan produk dengan metode online. Isikan besar persentase penjualan produk dengan metode online. Kemudian 90B, pembelian bahan baku dengan metode online. Isikan besarnya persentase pembelian bahan baku dengan metode online. Dari total nilai penjualan seharusnya dari total nilai pembelian. Jadi itu ada ralat ya. Jadi catatan, catat informasi dari responden, pencacah, dan pemeriksa untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan daftar isian dan bermanfaat dalam pengolahan. Catatan ditulis dengan singkat dan jelas. Tuliskan keterangan pemberian jawaban terkait nama, jabatan, nomor telepon, tanggal wawancara, hingga tanda tangan stempel usaha perusahaan. Tuliskan keterangan pencacah terkait nama, ID petugas, nomor telepon, tanggal wawancara, hingga tanda tangan.
Tuliskan keterangan pengawas terkait nama, ID petugas, nomor telepon, tanggal pengawas, hingga tanda tangan. Merebus telur bersama Indomie jangan dimakan dengan jari. Cukup sekian presentasi kami. Semoga berkesan di sanubari. Terima kasih.